Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan akan mentransformasikan kantor urusan agama KUA sebagai tempat yang melayani pencatatan pernikahan semua agama. Usulan ini pun menuai beragam respons dari masyarakat dan lembaga keagamaan. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan jika usulan ini diberlakukan? Kita akan bahas sore ini bersama Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Harli. Sebelumnya kami juga telah menghubungi pihak Kementerian Agama namun belum ada yang bersedia untuk bergabung dalam dialog pada sore hari ini. Selamat sore Prof. Abi. Selamat sore, Mas Reza. Prof. Abi, bagaimana tanggapan Anda soal usulan dari Menak untuk menyatukan semua agama bisa menikah di KUA? Ya, terima kasih. Saya kira ini ide yang yang perlu disikapi dengan jernih dan bijak ya. Bagaimanapun, saya menyebutnya ini sebagai ide yang out of the box. Artinya ide yang cukup berani dari Gusmen dalam hal ini Kementerian Agama, karena memang saya lihat dari sisi hukum administrasi negara misalnya, saya kira ide ini sangat baik ya, sangat baik dan tentu Kementerian Agama ingin agar ada perbaikan-perbaikan dan kemudian ada peningkatan fungsi yang lebih luas yang dimiliki oleh KUA, ya KUA. Nah, saya lihat memang secara praktis pun gitu, Kementerian Agama sejatinya sudah menerapkan fungsi-fungsi yang lebih tidak eksklusif ya, tidak eksklusif umat Islam, di mana Kementerian Agama juga mengurusi semua umat-umat yang lain. Dalam struktur Kementerian Agama misalnya, itu jelas sekali di level pusat, misalnya ada Dirjen Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Hindu, Bimas Buddha, dan seterusnya. Nah itu sejatinya itu harus diikuti di level-level yang di bawahnya. Di level Kanwil Kementerian Agama juga demikian. Semua memberikan pelayanan terhadap semua penganut agama. Karena memang Kementerian Agama itu adalah organisasi negara atau bagian dari negara yang memang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurusi agama. Tidak hanya untuk umat Islam, saya kira ya. Dan itu jelas sekali, Mas. Jadi di level wilayah, di level kabupaten kota itu biasa. Dan itu semua agama diberikan pelayanan. Karena memang amanat konstitusi seperti itu. Baik. Jadi negara wajib memberikan pelayanan secara adil dan sama terhadap umat beragama. Dan itu seharusnya juga bisa diterapkan di level yang terkecil, ya. Unit Kementerian Agama yang terkecil itu adalah kantor urusan agama. Baik. Ya, saya membayangkan ya, Mas. Jadi saya bisa membayangkan betapa bagusnya jika kemudian di level yang terendah pun kemudian semua kepentingan agama umat beragama itu bisa diakomodasi. Baik. Seperti Baik, Prof, ini berarti menurut Anda merupakan salah satu ide out of the box begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai urgensi, melihat kepemimpinan Menak ini kurang lebih tinggal 8 bulan lagi. Seberapa urgensinya sehingga usulan ini harus diterapkan secepat mungkin menurut Anda? Iya, enggak, saya kira ini implikasinya cukup luas ya, Mas Reza, cukup luas. Dan itu tidak bisa dilakukan secara cepat dan terburu-buru. Dan saya mendengar pernyataan Gusmen bahwa kita sedang Kementerian Agama sedang menyiapkan segala sesuatunya, dan tentu sekali lagi saya katakan bahwa ini perlu proses yang tidak sebentar. Saya lihat paling tidak ya ada 3 atau 4 aspek yang harus disiapkan oleh Kementerian Agama dan semua stakeholders, terutama terkait dengan regulasi, kemudian organisasi, sumber daya manusia, dan juga infrastruktur. Ya, regulasi ya Mas Reza. Regulasi ini juga sangat urgen dan sangat krusial karena memang jelas sekali undang-undang, baik itu undang-undang perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dengan
peraturan pemerintahnya, kemudian juga undang-undang administrasi kependudukan juga tidak memungkinkan untuk disatukan pencatatan perkawinan di KUA ya, karena memang sudah di-coupling gitu, sudah di-coupling berdasarkan undang-undang itu. Dan kalau mau menyatukan tentu harus mengubah undang-undang itu, menselaraskannya, mengharmonisasikannya sehingga kemudian bisa dilakukan, diimplementasikan gagasan ini. Dan itu sekali lagi ya perlu proses politik yang juga tidak sederhana ya, tidak mudah. Belum lagi masalah organisasi yang sudah terbentuk di KUA itu, struktur organisasi di Kementerian Agama itu juga sudah terbentuk sedemikian rupa, memang diplot untuk melayani orang kepentingan agama Islam ya, orang Muslim. Kemudian juga dari sisi SDM ya, ini PR-nya ya Mas Reza ya, SDM kita misalnya di KUA itu, tugas KUA sudah cukup banyak gitu, dan itu tidak mudah, dan saya lihat juga cukup berat tugas-tugas yang sekarang yang ngurusi pencatatan perkawinan, ngurusin zakat, wakaf, haji, penyuluhan dan seterusnya. Itu saya kira kalau tidak disiapkan dengan baik maka bisa berakibat KUA tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Belum lagi persoalan infrastruktur juga begitu ya. Struktur yang sekarang dimiliki ya tentu kita juga harus juga mengakui tentu infrastruktur yang dimiliki kantor urusan agama itu tidak semuanya representatif, ada yang kurang dan seterusnya. Saya kira itu PR besar yang tidak bisa diatasi dengan cepat, dengan tergesa-gesa. Dan sekali lagi saya juga paham Pak Gusmen juga sudah menyatakan ini masih dalam proses dan pembahasan yang sangat intensif terutama, dan akan melibatkan banyak pihak ya. Baik, Prof, ini kalau kita lihat beragam respons juga dirasakan dan juga diungkapkan baik oleh masyarakat maupun juga tadi ada sempat menyebutkan mengenai SDM begitu ya. Ini menjadi highlight dari Komisi 8 yang mengatakan bahwa SDM di KUA juga terlalu banyak tugas yang tadi Anda katakan harus dikerjakan begitu. Tapi kalau menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi dari KUA ini? Ya, saya kira waktu 8 bulan dalam sisa pemerintahan yang sekarang saya kira agak berat ya, Mas Reza ya. Jadi saya menyampaikan tadi bahwa terutama dari sisi regulasi yang betul-betul itu perlu proses politik yang juga panjang. Kemudian juga kalau yang lain-lain seperti organisasi mungkin bisa lebih cepat, tapi SDM, pengadaan SDM, kemudian juga menyiapkan infrastruktur dan seterusnya. Itu saya kira PR yang itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Saya kira perlu waktu yang susah diprediksi juga ya. Tapi saya kira Kementerian Agama bisa saja membuat target-target gitu ya, yang karena ini kaitannya dengan berbagai macam pihak ya, dengan lintas kementerian saya kira Mas Reza, lintas kementerian, karena itu pola ini sudah terbentuk lama dan ini sudah dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan, dan itu tidak semudah ketika ini urusan internal Kementerian Agama gitu. Ya, jadi seperti itu. Baik, Prof. Abi, ini salah satu alasan dari Menteri Agama mengenai usulan ini adalah untuk mengintegrasikan data-data terkait dengan pernikahan dan juga perceraian agar bisa terintegrasi dengan baik. Menurut Anda sejauh ini data-datanya seperti apa? Apakah memang masih berceceran kemana-mana begitu sehingga memang dibutuhkan suatu usulan baru supaya datanya bisa terintegrasi dengan baik sejauh ini? Iya, betul. Jadi ini salah satu alasan yang saya sendiri setuju ya, bahwa memang dari sisi administrasi negara, saya kira pemilahan ini tidak terlalu tepat menurut saya. Jadi memang perlu ada penyatuan. Penyatuan ini dalam konteks untuk melakukan tadi itu integrasi data. Jadi data perkawinan Muslim ada di Kemenat yang sekarang ya, non Muslim ada di kementerian lain.
saya kira mestinya itu dalam satu atap ya, dalam satu koordinasi yang sama sehingga data itu tidak tercecer dalam tanda petik. Oke. Ini saya kira untuk tim administrasi sangat penting menurut saya. Ini saya kira alasan yang sangat rasional dan saya kira dari sisi administrasi negara ini saya kira mendukung. Tinggal memang perlu ada kesepahaman ya, perlu ada pembicaraan yang sungguh-sungguh, yang intensif, yang serius antara Kementerian Agama, kemudian Kementerian Dalam Negeri, ya, untuk memastikan bahwa kebijakan yang baru ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Baik. Terima kasih Prof. Abi. Kita akan lihat bagaimana nantinya usulan ini bisa dijalankan oleh teman-teman di Kementerian Agama dan juga lintas kementerian dengan kementerian lainnya. Terima kasih Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta Ahmad Tholabi Harli sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected sore hari ini. Selamat sore. Sore Mas Reza.